استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الفاتحه لمحضره رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه القرابه والتابعين. ثم من شيخنا ومعلمنا واستاذنا ووالدينا وامهاتنا خصوصا للمصنف هذا الكتاب ان الله يعطي درجات من الجنه وينفعنا باسرارهم وأنوارهم وعلومهم وخصوصياتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل الصالحة وحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pada subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah sehingga di hari yang ke-23 di bulan Ramadan yang mulia ini kita kembali bisa melaksanakan kefarduan ibadah puasa Ramadan. Dan alhamdulillah kita pun masih diberikan kekuatan oleh Allah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kefarduan ibadah salat subuh kita berjamaah. Salawat serta salam kiranya selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau di akhir zaman. Mudah-mudahan sekali lagi keberadaan kita di subuh hari ini di tempat yang mulia, di bulan yang mulia ini, keberadaan yang mudah-mudahan menjadi salah satu sebab nantinya kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini hari yang ke-23 artinya ada awas lagi Ramadan akan berlalu. Sisa berapa lagi kira-kira? 7, 30, 29, anak main lagi. Tak boleh lupa ada lebih kan? Baik-baik. Adakah anak capak malam sudah hari raya? Ramadan di capak malam lalu adakah anak sudah? Ada, alhamdulillah. Bapak Ibu, dinukil dari pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi dianggap sangat berbahaya apabila kita berkeinginan agar Ramadan ini cepat berlalu. Rasa uyuh mana sudah? Salah uyuh, awak uyuh, liur uyuh, duitnya uyuh juga. Lalu ada keinginan sedikit agar Ramadan cepat berlalu. Apalagi sampai alasan cepat berlalunya Ramadan itu yang sedikit disebabkan karena kami senang melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Ini bahaya. Apa yang sedikit? Inna tamaniya zawal Ramadan
sesungguhnya orang yang mengharapkan agar Ramadan itu cepat berlalu minal kabair, termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Wal'allahu kama qala al-amir idza kana mu'tan bil ibadah, dengan alasan karena tidak senang beribadah di dalam bulan Ramadan. Padahal hampir rata-rata semua orang rupanya ada ini gangguan arah tujuh rupanya. Hampir rata-rata orang, contohnya tadi menjadi minggu kadang-kadang Ramadan yang cepat berlalu karena belum kaum taruhannya lagi. Hampir rata-rata orang senang dengan datangnya bulan Ramadan, gembira hati mereka dan meningkatkan kualitas dan kualitas ibadah selama bulan Ramadan. Makanya dari Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati, lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamanna ummati an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Jika seandainya ujar Nabi, umat kudu tahu apa yang terdapat di bulan Ramadan itu, datang nas, maka pasti mereka berkeinginan antakun as-sanatu kulluha Ramadan, setahunan itu Ramadan, ada bulan lain setahunan Ramadan. Cuma batasan pengetahuan kita tentang kehebatan bulan Ramadan ini kadang-kadang hanya terbatas pada retorika aja. Kita kadang-kadang tahu karena berdasarkan hadis Nabi bahwa Ramadan itu adalah sumber keberkahan, sumber rahmat dan ampunan. Kita tahu, diinformasikan oleh para ulama, para ustaz kita menginformasikan tentang kehebatan bulan Ramadan, tapi kadang-kadang hanya sebatas pengetahuan. Tidak kita yakini sebetulnya tentang betapa hebatnya bulan Ramadan itu, sehingga ada barangkali orang yang berharap agar Ramadan ini cepat berlalu. Menurut yakinnya Pak, ngambil masjid yang sudah ada, ya kan, untuk orang-orangnya gitu. Wa rubbama yuhsa minhu al-kufru wal-'iyadu billahi ta'ala. Naujar sedih itu dikhawatirkan kalau ada orang yang mempunyai sikap seperti itu, sikap yang seperti itu adalah sikap yang dikhawatirkan akan jatuh kepada kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Sikap itu adalah sikap yang dikhawatirkan akan jatuh kepada kekufuran, ya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Wa mimma yukhalifu ta'zima sa'alillahi ta'ala. Padahal bulan Ramadan ini kan kita merasakan dan melihat sendiri bahwa syiar-syiar agama Allah itu nampak di bulan Ramadan ini. Malam hampir sebelataan, kadang-kadang masjid atau langgar, kadang-kadang ada usaha nampak secara agama. Dari mulai hendak berbuka puasa sampai tarawih sampai tadarus esok harinya pun kelihatan benar kalau di situ banyak orang Islamnya, banyak orang mengambil ajaran agama syiar ditimbul di bulan Ramadan. Nah, ada kadang-kadang ujar Ibnu Hajar al-Asqalani, sikap seseorang yang bertentangan dengan syiar-syiar agama. Contohnya mana? Contohnya seperti perkataan qaulul awam, orang-orang awam. Dapat jawab Ramadan madin, bulan Ramadan ini maulah penyakit saja. Bulan Ramadan ini kadang banyak mati, pengeluaran, pokoknya gawian, uyuh, apa lagi, macam-macam. Nah, khawatirnya biasanya ungkapan-ungkapan seperti ini
akan menyeret orang tersebut jatuh kepada kekufuran. Jadi kalimat-kalimat itu kalimat-kalimat yang bertentangan dengan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu, di keseharian kita pun kadang-kadang tidak seringkali mendengar ungkapan yang ungkapan itu pun juga kadang-kadang bisa menyeret kita jatuh kepada kekufuran. Nah, contohnya, wahai ibuhannya air, jangankan tentang halal, sambung ngomong itu, apa semuanya bisa, nang haram gitu, nah, jangankan nang halal, nang haram kita, ujar siapa kali, seorang ada. Allah telah meletakkan hukum itu jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Nang halal itu jelas, nang haram itu jelas. Tinggal kita seorang jadi memilihnya. Karena sulitnya tinggal seorang dari mana nang halal digawin cocok dari saudara atau ada. Jadi tidak ada istilah mengalih tidak ada. Nang ngalih itu adalah karena memperkutik hanya hawa. Hendak banyak, macam banyak terkali, dua kali aja sih. Padahal jelas kalau sudah. Nah kalau jelas itu ketetapan hukumnya jelas. Penyebutan nama hukumnya itu jelas. Nah apabila dilakukan, apakah nanti ini halal atau ini haram? Ada status hukumnya, subhan, ya ada. Karena ini haram sedikit banyak, haram sedikit, haram sedikit kita. Bila haram sedikit, ada dua halal sedikit. Bila halal sedikit, banyak haram yang banyak kan? Nah, ini kalimat-kalimat yang mengirim seseorang bisa jatuh kepada kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Jadi dalam ini saja umat kudu tahu apa terdapat di bulan Ramadan itu. Maka pasti mereka bercita-cita berkeinginan serahutan Ramadan pada bulan lain. Ramadan itu terus. Bahkan salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi adalah di dalam bulan Ramadan itu apabila kita beramaliyah pas berketulan dengan Lailatul Qadar, maka nilai kebaikannya adalah khairun min al-fisah. Kenapa kalau jauh dulu melakukan satu anugerah kebaikan dan keutamaan yang diberikan kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam sebuah hadis itu diriwayatkan, diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ada seorang laki-laki di zaman Bani Israil itu. Ini ibadahnya luar biasa, ketaatannya luar biasa. 1000 bulan. Ini mengangkat pedang di atas pundaknya, artinya berperang di jalan Allah 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun berperang di jalan Allah. Cerita ini lalu membuat Nabi takjub atas amaliyah orang tersebut dari Bani Israil. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam curhat lawan Allah. Ada berdoa, ada curhat lawan Allah. Ya Allah, umat ulun ini orangnya kada dalam panjangnya umurnya, pendek umurnya. Karena pendek umurnya, maka sudah orang terus sedikit amalnya. Ujar Nabi, Allah ini akan mengetahui kehendak Nabi, lalu akhirnya diberikan anugerah kepada kita Lailatul Qadar khairun min al-fisah. Lebih baik lagi lelaki yang lebih baik daripada lelaki yang hidup di zaman Bani Israil, yang gawiannya 1000 bulan berperang, dia bisa dizinah. Khairun lebih baik lagi min al-fisah. Nah jadi keutamaannya itu luar biasa. Oleh karena itu di 10 terakhir biasanya Nabi itu mencontohkan kepada kita ketika masuk di 10 terakhir di
Di dalam sebuah hadis kan Nabi nih menguatkan ikat pinggang sendiri. Maksudnya itu Nabi lebih giat lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan harapan akan bertemu dengan salah satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau menurut ulama, sebagaimana hadis dari Rasulullah, kita terperintahkan untuk menjaga Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dan terutama di malam-malam ganjil. Terutama di malam-malam ganjil. Tapi menurut pengalaman dari kita para ulama menyebutkan bahwa tidak tertentu hanya di malam-malam ganjil, di malam genap pun ada juga nampuhannya pernah ketemu. Bahkan tidak di seluruh terakhir di awal Ramadan sudah ada juga ketemu dengan Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu memang dirahasiakan oleh Allah Lailatul Qadar ini. Nah, hikmahnya dirahasiakan. Wal hikmatu bi ikhbari Lailatul Qadri 'ala an-nas fi syahri Ramadan li'azzimu jami'ahu wa yajtahidu fi sa'iri layalihi, supaya kita ini membesarkan malam-malam yang ada di bulan Ramadan, bukan hanya pada malam ganjil, tidak hanya di 10 terakhir, tapi seluruh malam yang ada di malam-malam bulan Ramadan itu kita agungkan dan dianjurkan bahwa kita bersungguh-sungguh melakukan ibadah di setiap malam di bulan Ramadan, bukan tertentu hanya pada malam 10 terakhir, malam ganjil, tapi di seluruh malam dianjurkan bahwa kita untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita job beribadah di malam ganjilnya, misalnya dulu di malam genap, Jumat. Nah, dicari 10 terakhir, misalnya dulu di awal sudah luput jadinya. Makanya dianjurkan untuk menghidupkan di setiap malam minimal sembahyang isya dan subuh berjamaah. Kalau kita minimal sembahyang subuh dan isya berjamaah. Apabila kita tambah dengan amaliyah yang lain pas kebetulan dengan Lailatul Qadar, di malam itu kita baca Al-Quran, maka nilai kita membaca Al-Quran itu lebih baik daripada 1000. Artinya 1000 bulan kita tuh dianggap membaca Al-Quran. Apabila di malam itu kebetulan kita bersedekah, maka 1000 bulan dianggap kita tuh bersedekah. Apabila kita di malam itu melaksanakan sembahyang sunat 2 rakaat, maka 1000 bulan kita dianggap melaksanakan sembahyang sunat. Bayangkan bagi orang-orang yang pada malam itu menghidupkan malam dengan berbagai macam jenis ibadah kepada Allah, setiap jenis ibadah yang dia lakukan nilainya masing-masing lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan di dalam sebuah kitab disebutkan tentang tuntunan Nabi dalam rangka menghidupkan 10 terakhir di bulan Ramadan, dan diharapkan dengan amaliyah yang kita lakukan itu lalu kita mendapatkan nilai Lailatul Qadar. Kenapa kita lakukan? Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sini, man shalla fi Lailatul Qadri rak'ataini yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitab marratan wal ikhlas 9 marratin. فإذا سلم يقول أستغفر الله وأتوب إليه. سبع مرات. فإذا سلم يقول أستغفر الله وأتوب إليه 90 مرة. Barang siapa yang sholat sunat 2 rakaat
pas kebetulan sembahyang sunatnya itu berbetulan dengan Lailatul Qadar. Kaifiatnya ini sembahyang sunat 2 rakaat, di setiap rakaatnya setelah membaca Fatihah membaca Al-Ikhlas 7 kali, sab'ana marrat. Habis itu rakaat kedua setelah Fatihah baca ulang Al-Ikhlas 7 kali. Bahwa Al-Ikhlas berapa kali itu? Itu kan? Kalau di rumah, kalau kita pakai karena ujar guru di masjid tidak alat mimik tadi ya, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Ikhlas surah Al-Ikhlas qul huwallahu maksudnya 7 kali. Imbah min salam yaqul ini ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 marrat. Berapa? 70 kali. 70 kali astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 kali. Fala yaqumu min maqamihi hatta yaghfirallahu lahu wa li'abawayhi. Belum lagi dinya bangkit dari tempat sholatnya, belum lagi berdiri, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya, dan kada cukup hanya dosanya sholat, ditambah ulang lawan dosa kedua orang tuanya. Kada cukup itu hanya nah diberikan oleh Allah kebaikan bagi orang melaksanakan sembahyang 2 rakaat itu tadi. Wa yab'atsallahu ta'ala malaikatan lil-jinan. Allah utus malaikat-malaikat ke dalam surga. Nah, pegawaiannya yang risuna lahu asya tanam pohon sawit. Menanam pohon di dalam surga. Kada cukup hanya sebatas itu, wa yabnuna al-qusur. Allah bangunkan istana-istana di dalam surga. Ampunan didapat. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk menanamkan pohon-pohon di dalam surga. Kemudian yang ketiga Allah bangunkan surga, yang surga itu yajrunal anhar, di bawahnya mengalir dalam sungai-sungai. Istana di bawahnya mengalir sungai. Yang keempat, wala yakhruju minad dunya hatta yara dzalika kullahu. Kesemua janji Tuhan itu, kesemua janji Allah itu tadi akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan yang didapat baginya yang mau melaksanakan ibadah walau hanya sebatas 2 rakaat pas kebetulan dengan Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu keutamaan yang pertama. Secara nilai akhirat nampak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa penyebab maka orang itu tidak berkeinginan agar Ramadan cepat berlalu? Bagi orang yang benar-benar merasapi tentang adanya bulan Ramadan ini, Ramadan itu dijadikan bulan latihan untuk meningkatkan berbagai macam aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu adalah bulan di mana kita berupaya untuk melatih diri agar istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang telah terlatih, yang terbiasa kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, harapannya agar Allah tetap memberikan taufik kepada kita untuk bisa selalu istiqamah sampai nanti ketika di luar, artinya di luar Ramadan itu
apa yang sudah terbiasa kita lakukan di bulan Ramadan tetap istiqamah dilakukan. Nah, harapan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dan setiap malam kita baca Al-Quran di bulan Ramadan tetap istiqamah kita dalam melaksanakan baca Quran. Di dalam bulan Ramadan qabliyah selalu kita lakukan. Di luar Ramadan harapan kita Allah anugerahkan tetap istiqamah qabliyah. Di dalam bulan Ramadan tingkat kita membantu orang bersedekah kepada orang juga luar biasa, dan itu harapan kita akan tetap istiqamah di luar bulan Ramadan selalu kita lakukan. Jadi kita mohon kepada Allah beristiqamah dengan apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Ini hasil nampak terlihat apakah sukses atau tidaknya ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu ujar ulama nampak terlihat karena waktu sudah ada lagi di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Itu kayaknya tahajud masih juga kita lihat. Nah, lagi ibadah-ibadah sunnah lain masih juga bisa dilihat kayak tadi di luar bulan Ramadan. Nah, istiqamah itu penting banget. Latihannya ada di bulan Ramadan. Apabila kita mampu melakukan, tidak usah banyak satu saja ibadah yang bisa diistiqamahkan, tidak adalah merupakan anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan insya Allah dengan satu keistiqamahan kita beribadah kepada Allah, Dia akan mampu membuat apa dong bahasanya penyakit itu dong, penyakit apa bahasanya menular, menular penyakit dengan sikap di keseharian kita. Bila kita mampu istiqamah dalam satu ibadah saja, ini akan repet menularkan, terutama dalam sikap di keseharian kita dalam memegang teguh nilai-nilai agama. Orang yang istiqamah itu ujar sebagian ulama ahli hikmah ada tandanya, ada ciri. Apakah orang itu istiqamah atau enggak dalam ibadah ataupun dalam sikap. Qala ba'dul hukama, sebahagian al-hikmah berkata, alamatul ladzi istaqamu an yakuna mathaluhu kamathalil jibal li'anna al-jibala lahu arba'u alamatin. Tanda orang itu istiqamah, orang yang istiqamah itu seperti gunung al-jibal. Dan ciri gunung itu ada 4. Lianna al-jibala lahu arba'u alamatin, 4 tandanya gunung itu. Kalau satunya kadang cirinya dari 4 nih, lain gunung barangnya, pegunungan, lain gunung. Sebab ciri gunung itu yang sebagian ulama al-hikmah 4. Ahadullah annahu la yudhibahul harb. Gunung itu tidak akan pernah meleleh, dapatnya api, dapatnya panas, dapatnya cuaca panas, tidak pernah meleleh. Bila ia meleleh, dapatnya panas itu es. Dan gunung pohon di atas gunung kebakaran 4 lah, meleleh gunungnya lah. Gak ada gunung asli. Dan kedua, la yujammiduhul barru. Ciri gunung itu yang kedua tidak akan membeku meskipun di tengah-tengah cuaca dingin. Kayak pada dinginnya
kan pernah membeku. Wasalisuna ketiga, la tuharrimuhu rih, gunung itu gak ada bakalan terbang di bawah ya. Gunung terbangnya kiamat kebanyakan. Bila gunung terbang gak ada terbawa. Warabi'u la yadhabu sayyu, tidak hanyut terbawa banjir gunung. Nah, maksudnya yang pertama tadi tidak akan meleleh dapatnya panas. Jadi idza ahsana ilaihi al-insan la yahmiluhu ihsanuhu ay yamila ilaihi bi ghairi haqq. Kebaikan orang lain lawan diri kita. Dalam istilah kayak apapun baiknya orang lawan kita, maka ada menyebabkan kita mengatakan sesuatu yang kada hak itu menjadi hak, sesuatu yang tidak benar itu kita katakan benar. Kita kadang-kadang sikap meleleh itu lawan siapa? Lawan orang yang baik lawan kita. Iyalah. Kita kadang-kadang kada mampu tegak berdiri, sikap kita nih lawan siapa? Lawan orang yang baik, selamanya lawan kita. Kayak apa? Menurut pendapat pas saja lah nanggu gawe ini pas banget kada apa? Pas saja. Hukumnya apa? Tidak apa? Pas banget. Padahal ada salah. Aku dari sini ngalih karena terus-terusan. Kenapa ngalihnya? Sidin baik dalam aku mengaku terus-terusan, sidin kasihku nggak bisa. Kada ada kita kuatnya. Nah, ini kada istiqam, enam benar dikatakan benar, enam salah dikatakan salah. Itu orang harus istiqamah dan sikap. Ini bermula dari adanya amaliyah yang mampu kita istiqamah, meskipun kada banyak, insya Allah dia akan merambat berimbas dalam sikap kita. Insya Allah kita bisa istiqamah. Ini yang pertama. Nang bujur, dasar bahasa bujur dulu kan? Ya mana? Jelas korupsi juga orang. Jadi pengadilan yang mana? Pengadilan tindak korupsi kan? Ya. Jadi bila ada korupsi itu jangan takut itu. Tidak ada juga kan? Jangan sampai ada bisa harta lagi. Nah, itu. Kemudian yang kedua, maksud yang kada menunggu meskipun dalam cuaca dan cuaca dingin. Maksudnya kok ya Pak? Idza sa ilaihi al-insan la yahmiluhu dzalika ala yaqula bi ghairi haqqin. Sejahat apapun orang lawan kita, itu sejahat apapun orang lawan kita, apabila orang itu melakukan kebaikan, katakan itu adalah kebaikan. Jangan disebabkan karena kita benci lawan orang, karena orang berjahat lawan kita, maka tertutup sebuah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang nampak adalah keburukannya saja. Kita biasanya itu tuh, bila sudah orang jahat pada umpamanya lawan kita, akhirnya kita ada alasan kadang-kadang untuk membenci orang itu. Bila kita sudah benci lawan orang, kita ada terlihat kali kebaikan orang, meskipun kebaikan dilakukan oleh orang tersebut. Kebaikan sekalipun dilakukan oleh orang itu tetap di mata kita kada baik. Karena itu harus tetap hati-hati mata. Kalau kita ada udang di balik bakwan, dicurigai. Hati-hati hanya nampak pencit terang. Padahal ikhlas tulus orang melakukan kebaikan. Kita curigai kenapa? Kita akan curang. Saling orang, maka sudah saling kita disaling orang tua.
Sudah kalian senang orang itu, orang itu memakai kampung harum dalam pencucian mau kampung. Kampung itu mau kampung. Kita ada tujuh. Nah meskipun orang jahat lawan kita ketika yang bersangkutan mau kebaikan, tetap kita katakan adalah baik. Apa kita katakan baik? Baiknya jadi sudah. Nah baik jadi kata baik sudah. Kemudian yang ketiga, la tuharriquhu gunung tidak akan bakalan terbawa oleh angin. Maksudnya apa tuh? Maksudnya jadi anna hawa nafsihi la yaqulu lahu an amrillahi ta'ala. Hawa nafsu yang ada di dalam diri kita kadang-kadang mampu menghalangi kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tahu bila nafsu lamaratun bisu, nafsu kita selalu mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang baik, tapi kita tetap taat, itu istiqamah, kita tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa rabi'an makabar la yadhhabu as-sayru, gunung tidak bakalan hanyut dibawa oleh banjir. Apa maksudnya? Anna utama dunya la uluhu an ta'atillahi azza wa jalla. Harta dunia yang kita miliki tidak akan mampu menghalangi kita untuk sibuk dalam mentaati Allah, sibuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun urusan-urusan dunia yang kita urusi, sebanyak apapun harta yang kita miliki, sedikit pun tidak menghalangi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau bakalan hanyut kita dibawa oleh kesibukan dunia, kalau bakalan hanyut kita dibawa oleh harta-harta kita dalam hal untuk melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah Ramadan dengan berbagai macam jenis ibadah di dalamnya, termasuk ibadah-ibadah yang sunnah, itu adalah berupaya untuk melatih diri kita agar mampu istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan dalam sikap keseharian pun dalam memegang hukum Allah kita pun juga mampu istiqamah. Nah, jadi inilah di antara sekian banyak alasan kenapa orang-orang yang akan bisa bertemu dengan bulan Ramadan berharap agar Ramadan jangan cepat berlalu, karena yang bersangkutan pertama mengetahui kemudian dan juga merasakan tentang nilai-nilai kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kiranya selalu memberikan pertolongan kepada kita untuk lebih lagi bisa memaksimalkan ibadah di akhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita beribadah pas berbulan dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hadakallahu wa iyyakum ajma'in ila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum